Shalom sahabat berani dimanapun Anda berada. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dalam acara Berani Berbincang Rasa Rohani. Sebelum kita mulai pada topik pada malam hari ini, saya secara pribadi baru pulang dari Kupang, NTT, dalam acara penguburan daripada om kandung saya ya, yang meninggal di umur 83 tahun. Di cuplikan ini seluruh keluarga almarhum daripada papa, opa terkasih Yusuf Fangidai yang meninggal pada umur 83 tahun, kiranya anak-anak beserta mantu dan cucu anak-anak semua yang lain diberikan kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya baru saja kembali dari Kupang dan banyak hal yang saya dapat dengarkan sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu tidak ada kemenangan tanpa bayar harga. Begitu juga dengan opa kami, papa kami terkasih almarhum, sudah bayar harga banyak sehingga memperoleh kemenangan, dan banyak yang sudah beliau berikan sehingga anak-anaknya berhasil, termasuk kepada kami sebagai ponakan. Baik, pada kesempatan malam hari ini tema tidak ada kemenangan tanpa bayar harga dengan narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sambut bersama Bapak Pastor Ketut Astika Giri. Haleluya. Malam. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa hari ini. Harus tetap semangat ya. Amin. Walaupun kerja lumayan jauh di Tabanan, datang ke sini juga menerima undangan dari kami ya. Terima kasih Pak. Oke Pak, pada malam hari ini kita akan bicarakan tentang tema itu tidak ada kemenangan tanpa bayar harga. Bapak ini adalah seseorang hamba Tuhan yang betul-betul membayar harga itu sangat luar biasa. Yang seperti yang saya tahu, nanti alangkah baiknya Bapak yang bisa menceritakan bagaimana kita harus memperoleh kemenangan sehingga bayar harga itu kita memperoleh sukacita, kemenangan yang sangat luar biasa. Oke Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih pada narasumber. Dan pada malam hari ini kita bukan saling merasa diri lebih ya. Tapi berbagi pengalaman. Ya. Nah, tema ini sangat bagus kita angkat. Tanpa bayar harga tidak mungkin orang bisa mencapai suatu kemenangan. Ya. Ada dua kalimat yang tidak terpisahkan antara kemenangan dan bayar harga. Nah, kemenangan ini sesuatu hal yang sulit, tidak mudah orang mendapatkan sesuatu, apalagi kemenangan. Kemenangan ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, namanya menang. Dalam perlombaan, pertandingan, apapun bentuknya, kalau sudah ada kata menang ini, semua akan meraih. Saya ingin menang, saya ingin menang. Bagaimana caranya menang? Nah, dulu prosesnya ini yang berat, makanya harus ada namanya bayar harga. Nah, kalau kita lihat kata bayar harga ini kan, kita harus berani melepaskan sesuatu hal yang ada dalam diri kita. Berani melepaskan sesuatu hal yang ada dalam diri kita itu. Nah, hal-hal apa yang perlu kita lepaskan? Itu berarti ego, kedagingan, mungkin hal-hal yang berharga bagi kita kan gitu ya. Nah, saya punya pengalaman secara pribadi di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Karena saya juga, maaf, saya tidak berbicara agama di sini. Tetapi saya memiliki latar belakang keyakinan, kepercayaan yang berbeda. Saya lahir bukan dari orang Kristen. Saya lahir di tengah-tengah orang Hindu. Sekali lagi mohon maaf yang mendengar, pemirsa, tidak berbicara agama di sini. Tetapi keyakinan saya dulu, saya bukan jadi orang Kristen. Tetapi bagaimana saya menjadi orang Kristen, inilah prosesnya panjang. Sampai saya mencapai satu tujuan saya, yang itu kemenangannya itu sendiri. Itu Pak. Tetapi banyak proses yang kita hadapi. Tidak serta-merta saya jadi orang Kristen, serta-merta saya pindah dari agama saya, tidak. Ada proses-proses.
Oke. Tahan dulu. Ya, Oke, jadi buat kalian semua, sahabat berani dimanapun kalian berada, kalau ingin bertanya tentang tema pada malam hari ini, tidak ada kemenangan tanpa bayar harga, silakan bisa di kolom komentar di YouTube atau di TikTok saya di Gustav Anderson. Jadi silahkan bertanya sebanyak mungkin. Jadi nanti kita akan menjawab dengan narasumber juga yang sangat luar biasa. Oke, kita kembali lagi Pak. Bapak bilang menyampaikan tentang bayar harga itu kan prosesnya sangat luar biasa. Apalagi dari yang tadi Bapak udah sampaikan kepercayaan yang berbeda sehingga betul-betul akhirnya memilih ya satu kepercayaan yang betul-betul ada kemenangan di situ. Mungkin bisa diceritakan, Pak. proses panjang. Ya. Saya di sini menghadapi ketika saya dulu saya punya pengalaman sebagai seorang bank, ya, karyawan bank. Saya dulu pernah memberikan kredit kepada nasabah, lalu kemudian saya mencari dan terus mencari, nasabah ini juga tidak bisa membayar. Dari situlah setiap saya menagih itu kok orang ini tenang, orang ini kayaknya tidak ada beban, tidak ada masalah. Kok malah kalau saya secara pribadi berhutang dicari kan ada sesuatu hal yang Ya, menakutkan. gemeteran ya, betul. Menakutkan. Apalagi jumlahnya pada waktu 85 itu cukup besar, udah ratusan juta. Kalau sekarang mungkin miliaran ya. Wow. Nah, itu setiap saya tagih orang ini santai saja, tapi kok justru yang diperkenalkan Yesus. Dia bersaksi tentang bagaimana dia hidup mengikut Yesus itu dengan penuh sukacita. Walaupun beban ada banyak, tapi dia tetap sukacita. Saya tanya, kenapa bisa sukacita? Kalau saya nggak bisa sukacita, kok Anda bisa sukacita? Roh Kudus memberikan saya penghiburan dan kekuatan. Siapa Roh Kudus itu? Ya Yesus sendiri. Saya sampai beberapa kali datang selalu perkataan yang sama, dan saya semakin benci saya datang ke sana. Justru saya benci awalnya. Justru saya benci. Tetapi tanggung jawab saya harus saya lakukan. Iya. Kalau saya benci kepada orangnya dan saya tidak ke rumahnya lagi, itu utang nggak bisa kebayar. Betul. Dan saya diberikan beban karena saya yang mengeluarkan meng-ACC juga selaku deputi 2 bagian kreditnya kan. Akhirnya saya terus datang ke sana. Tapi saya coba dengan sabar aja, biarin aja dia nyeloteh. Mau ngomong apa saja yang penting dapat duit. Tapi saya nggak dapat duit. Nah, akhirnya saya putuskan satu kali lapor ke pimpinan, Pak, lebih baik saya jangan ke sana aja dah. Cari orang lain yang mungkin yang lebih galak. Saya nggak bisa galak. Walaupun saya galak mati-matian, saya nggak akan mungkin dia bisa bayar. Singkat ceritanya, di terakhir kali saya datang ke sana justru ketawa seperti mengejek saya sampai saya marah. Akhirnya emosi lah saya marahin dia tenang, dia sabar, dan dia menerima apa omongan saya, dan dia pulang, saya salamin dia. Dari situ saya mulai, ada apa dengan ini, saya bertanya-tanya tengeng apa, seperti beberapa perkataan-perkataan dia yang menyentuh perasaan saya. Menarik ini. Menyentuh perasaan saya. Kok saya juga hidup saya lebih baik dari dia, dan saya tidak terbeban dengan apa-apa. Kok saya kayaknya tidak sebahagia dia, sesukacita dia. Nah, ada apa di balik ini? Akhirnya saya tertarik lagi datang ke sana. Nah, dari situlah saya ketertarikan saya datang ke sana. Tapi saya muncul juga kebencian karena apa? Nggak bayar-bayar masalahnya. Datang ke sana udah jauh-jauh berapa kilometer, nggak bayar-bayar. Saya benci juga jadinya, antara benci dan penasaran. Akhirnya saya mengambil keputusan datang lagi ke sana, yang kurang lebih seingat saya waktu yang ke-15 kalinya dalam bulan yang berbeda. Setiap bulan berarti 15 bulan berarti itu. Nggak terbayar-bayar, tiap bulan saya datang. Nah, akhirnya saya bilang begini, saya kasih somasi kamu, berikan kesempatan kamu untuk bisa melunasi atau membayar itikat baik membayar bulan depan. Kalau enggak, saya lapor polisi. Nah, saya lapor polisi, akhirnya memang nggak bayar. Saya coba konsultasi dengan
pihak hukum di perusahaan saya di bank itu, karena ada divisi hukum, ya udah gini aja, ajukan aja dulu ke pengadilan. Memang nanti ujung-ujungnya kita perdata juga, tetapi kalau tidak begini kan orang tidak akan ada jerahnya, tidak ada niatnya. Saya lapor. Nah, pada waktu melapor itu saya dipanggil ke polisian. Akhirnya dari polisian minta bukti pembuktian, berapa kreditnya, apa anggunannya dan sebagainya. Setelah dicek dan seterusnya ternyata ada unsur pidananya. Disitulah orang ini saya laporkan pidananya karena apa? Pemalsuan sertifikat. Karena sertifikat ini ganda kan. Nah, karena sertifikat aslinya sudah dijaminkan lagi di BRI, sertifikat duplikatnya dia bilang hilang, dijaminkan ke saya. Nah, dari situ saya bisa masuk, dan orang ini sempat saya mengajukan keberatan dan ditahan selama 1 minggu. Nah, pada saat ditahan itu, ini anehnya lagi, orang udah ditahan, saya datangi, dia bilang salam, dia ramah sekali sama saya, dan tidak ada rasa kebencian dengan saya walaupun dia ditahan. Loh, saya semakin penasaran, ada apa ini? Apa benar apa yang dia katakan, Roh Kudus siapa itu? Yesus siapa itu? Kok bisa sekuat ini, sehebat ini, sebahagia ini, sesuka cita ini? Nah, dari situlah saya akhirnya punya hati, perasaan saya kok ini juga punya tanggungan banyak dan sebagainya. Saya ngajukan lagi untuk mencabut laporan, dan saya memberikan kesempatan untuk membayar dengan catatan ada perjanjian. Ulanglah dia. Setelah adakan perjanjian, dia membayar walaupun sangat kecil waktu itu. Akhirnya saya bebas. Saya juga bebas dari tanggung jawab saya untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Nah, akhirnya digantikan orang lain. Ya, digantikan orang lain sampai di situ. Dan akhirnya kenapa saya bisa menjadi orang Kristen, kan di situ sekarang. Yeah. Nah, itu prosesnya. Ini kan udah prosesnya mulai ini proses ini. Kenapa saya jadi orang Kristen? Ternyata benar seperti Alkitab bilang, setiap benih yang jatuh tidak akan pernah kembali sia-sia, pasti bertumbuh. 5 tahun kemudian saya datang lagi ke tempat Bapak itu. Ke tempat itu. Wow. Karena kreditnya masih panjang ini, karena bayarnya sedikit. Tapi saya ada hati untuk datang ke sana. Tetapi saya datang ke sana itu nggak lagi nagih. Saya datang lagi ke sana menyatakan diri saya ikut Yesus. Setelah 5 tahun itu. Setelah 5 tahun kemudian saya datang lagi, saya ikut Yesus. Nah, sebelum ketemu dia, saya ketemu istrinya. Begitu saya ketemu istrinya udah pucat dia. Dikira saya datang untuk mempenjarakan suaminya lagi. Oh no. Nah, dia katakan, suami saya nggak ada, Pak. Jangan lagi suami saya dipenjarakan. Mereka kan sudah bayar. Aku tidak mempenjarakan suamimu. Aku tidak berurusan dengan suamimu lagi. Sudah ada orang lain yang melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Saya datang ke sini, saya mau ikut Yesus. Nah, karena apa yang saya renungkan di situ merema dalam hati saya, dan benih itu, firman itu, Injil itu ditaburkan ke saya itu bertumbuh, dan akhirnya saya menyerahkan diri untuk ikut Yesus. Nah, dia nggak percaya. Wah, masa Pak Giri ini mau ikut Yesus, kan gitu. Orang Bapak aja datang ke sini sepertinya bencinya luar biasa, kok bisa? Nah, saya ceritakan lagi masalahnya. Saya di keluarga saya juga bukan susah-susah amat. Di keluarga juga saya bukan menderita sekali, cukup makan dan semuanya sudah ada. Tapi inilah, saya juga waktu itu tidak mengerti, tetapi setelah saya mempelajari lebih dalam tentang kekristenan, ya memang itulah panggilan. Tapi ada proses lain lagi setelah saya ikut Kristus, gitu loh. Ada proses lagi, ada harga yang dibayar yang sangat mahal. Tidak semudah saya mengatakan diri ikut Yesus. Tidak semudah itu. Wow. Jadi prosesnya sangat lumayan panjang, Pak ya, dari pertemuan awalnya sakit hati karena diomongin terus 15 kali tidak tanpa bayar. Terus setelah itu diajak pun, sehingga dia itu tanda kutip dia sambil menginjili Bapak waktu itu ya, sambil menginjili. Terus menceritakan kabar baik ceritanya ya. Tapi saking satu penasaran, kedua benci juga karena nggak bayar-bayar. Saya merasa
disibukkan di situ, berkutat dengan masalahnya di situ kan. Oh, Dan di antara nasabah saya itu paling besar. Karena dia sudah pinjaman yang ketiga kali, kan dia bertahap dari yang kecil nambah lagi. Walah. Ya, terakhir inilah yang jadi masalah. Oh. Mungkin sengaja atau tidak kan gitu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan. Jika Yesus sendiri harus membayar harga untuk kemenangan di salib, apakah kita masih mau menang tanpa proses? Oke, dari Alfred Moza, Ya. TikTok ya. Oke, Pak, mungkin kita sama-sama bisa membahas tentang ini. Jika Yesus sendiri harus membayar harga untuk kemenangan di salib, Ya. apa kita masih mau menang tanpa proses? Nggak mungkin lah Ya, menang jelas tanpa lah. proses. Ya. Hidup ini kan berproses terus Betul. sampai nanti menutup mata terakhir. Kalau masih hidup nanti berproses. Kita juga ikut Yesus itu nggak santai-santai atau nggak tenang-tenang, nggak selamanya baik-baik saja kan gitu. Ada proses untuk mencapai satu tujuan ilahi kan gitu. Kan ada tujuan. Tuhan juga memilih kita kan ada tujuannya. Tuhan kan berkata dalam firman-Nya di dalam Yohanes itu, aku memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan berbuah. Yes. Nah, harus berbuahnya inilah harus proses. Ibaratnya tumbuh-tumbuhan. Gimana kita dapat buah kalau tidak ada proses? Nah, kita ini diproses terus. Apa sih tujuan sebetulnya? Nanti kita bisa bedah. Apa sih tujuan sebenarnya Yesus itu memilih kita? Kan begitu. Nah, sebelum mencapai satu tujuan itu kan ada proses, ada fase-fase yang kita lalui. Itulah pengalaman saya nanti. Setelah nanti terjawab semua, terpaparkan semua, nanti akan mengerti semua. Nah, ada ini, banyak nih. Kalau kita jawab seperti ini, Moses, sama yang tadi Pak Pendeta Ketut sampaikan, ya semua itu hidup harus by proses. Ya. Kemenangan Tuhan Yesus di salib itu kemenangan buat kita semua sebagai orang yang percaya. Tetapi dalam konteks proses kita dalam kehidupan itu kita harus menjalani proses itu. Kemenangan itu tergantung daripada kita. Kalau kita menyambutnya dengan benar, kita sudah tahu posisi kita ada di mana. Karena nanti semuanya itu akan ada di penghakiman yang terakhir. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia, sama seperti yang tadi Pak Ketut sampaikan dan saya tambahkan sedikit, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih, bukan begitu ya Pak ya? Nah, jadi kurang lebih Moses, you have to do the process. You have to follow that process. Jadi kalau proses itu kamu sudah ikutin, saya yakin dan percaya kalau orang yang punya kemenangan pasti harus berani bayar harga. Ya Pak ya. Oke, kita kembali lagi Pak dengan Bapak ini. Jadi proses yang dari awal 5 tahun ya kan, 5 tahun sudah ketemu dan menyatakan, orangnya kaget. Dia bilang, aduh masa benar sih nih Pak Ketut benar-benar jadi orang Kristen. Nah itu setelah itu bagaimana Pak? Seru. Akhirnya saya datang ke Bapak itu, ya lalu kemudian saya menyerahkan diri untuk percaya Yesus, sekalipun dia beberapa kali meragukan saya, sangat meragukan saya, karena biasanya mereka yang percaya ini juga kan orang Hindu juga yang menginjili saya ini. Dia berkata begini, biasanya orang yang cari Yesus itu orang susah. Kan gitu. Kalau orang nyaman-nyaman kayak Pak Ketut ini, kerjanya sudah mapan, lalu kemudian di rumah tangganya juga sudah bagus, gak mungkin. Kan apa lagi yang dicari? Kan gitu. Tapi setiap orang ini kembali lagi kepada proses. Saya juga dulu berproses hidup saya. Walaupun keluarga saya itu juga keluarga-keluarga yang mampu, pejabat-pejabat semua, termasuk saya. Tapi ada proses hidup juga. Kita nggak mengenal proses hidup. Karena dalam seperti pertanyaan tadi itu, apakah kita masih mau menghadapi proses, menjalani proses? Mau tidak mau, suka tidak suka, proses itu jadi. Proses itu harus terjadi. Nggak bisa tidak terjadi. Nah, kalau kita tidak mau diproses, maka tidak akan mencapai suatu tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita? Nah, manusia kalau tanpa tujuan, mau hidupnya seperti apa? Pasti punya tujuan. Saya mau jadi ini, saya mau seperti ini. Pasti ada tujuannya. Nah, itu proses. Nah, lalu kemudian saya setelah beberapa kali datang diragukan dan akhirnya saya bilang begini, Pak, kalau Bapak tidak mau menerima saya akan cari orang lain. Oh, kok begitu? Bener nih, bener. Hari ini tolong hadapkan saya ke pendeta. Siapa?
Saya kenal pemimpin agama Kristen itu pendeta katanya. Carikan saya pendeta, saya mau datang. Saya langsung tantang. Singkatnya beberapa hari dia minta waktu itu 3 hari. Saya cari lagi 3 hari. Padahal jaraknya dia tuh cukup jauh, ada sekitar 60 kilo. Saya cari ke sana. Saya tinggal di Singaraja, dia di satu desa. Saya cari, gimana Pak, sudah siap nganterin saya? Ya siap dan tidak siap, saya harus siap. Kenapa? Anda nyari terus, akhirnya dia merasa disibukkan, merasa dibebani. Ya, karena saya nantang dia. Nah, singkatnya saya diperkenalkan dengan seorang pendeta yang namanya Anak Agung Panji Disne, seorang raja jadi Kristen. Saya sengaja dicarikan yang berlatar belakang yang sama. Maaf, bukan dari rohaniwan agama lain, tapi agama Hindu yang masuk Kristen. Dicarikan, akhirnya saya diteguhkan lagi bagaimana mengikut Yesus dan seterusnya. Dan saya baru 2 kali. Nah, pendeta ini sedang sakit prostat, masih ada selangnya. Dia semangatnya luar biasa. Dari situ saya belajar. Semangatnya, dia sudah berumur, sakit, masih mau menerima saya. Setelah dia sambil tidur menginjili saya, dan langsung saya katakan, Pak, jangan lama-lama. Saya ini orang konsisten, Pak. Saya ini bilang A, B, B. Nggak mungkin saya mencela-mencela. Kalau saya mau ikut Yesus, minta tolong diproses saya menjadi anggota Kristen. Saya tidak tahu dulu bagaimana persyaratan. Saya orang tidak ngerti, tidak diajarin begitu-begitu. Orang saya dadakan. Pak, ada prosesnya ini juga. Harus tahapannya begini, fasenya begini, baru Anda dibaptis. Setelah dibaptis baru sah jadi orang Kristen. Oh gitu. Kalau begitu saya cepat dibaptis. Wah, tidak bisa. Saya masih sakit. Kedua, waktunya masih baru pertemuan sekali. Baru ada fase-fasenya. Enggak, saya tidak perlu pertemuan banyak-banyak. Yesus saya sudah kenal. Sudah 5 tahun yang lalu saya diperkenalkan. Hari ini juga saya sudah diperkenalkan lagi. Mau apa lagi? Enggak, nanti takutnya banyak orang yang mendadak keburu dia dibaptis, balik lagi dia. Nanti soalnya ada proses ini. Enggak, saya enggak akan balik. Percayalah, saya enggak akan balik. Akhirnya saya selama 3 minggu itu langsung saya dibaptis. Nah, saya pikir setelah saya dibaptis, orang tua saya waktu itu mungkin karena sungkan dengan saya, dia mengiyakan, ya terserah, itu pilihan kamu. Oh, Demokrat juga ya? Ya, itu terserah pilihan kamu. Tetapi, ada tetapinya. Jangan sekali-kali mempermalukan keluarga kita. Keluarga kita kan kamu tahu, semua para pejabat dan sampai jenderal pun ada di Jakarta. Jangan mempermalukan, karena orang yang berlatar belakang kepercayaan itu dia keluar seperti aib. Kamu jangan buat aib di tengah-tengah keluarga. Kalau saya sebagai orang tuamu enggak masalah, tapi kita kan keluarga banyak. Ada pamanmu, ada ini dan seterusnya, keluarga banyak. Nah, pikirkan baik-baik. Saya sudah pikirkan. Saya tetap mengambil keputusan saya. Nah, akhirnya bapak saya tidak bisa ngomong apa. Singkatnya dibaptis. Tapi setelah saya dibaptis itu, satu pun tidak ada yang datang, kan gitu. Nah, dari situ saya baru percaya, baru nyadar, maksudnya, waduh, orang tua saya hanya ngomongnya aja yang setuju, tapi tindakan nggak setuju, tindak sikapnya nggak setuju. Nah, dari situ saya kan ngundang keluarga saya, minimal orang tua menyaksikan itu. Nggak ada, tidak ada satupun. Walaupun saya dibaptis dipestakan luar biasa, karena kami dibaptis itu bersama dengan istri saya juga. Itu enggak saya aja, istri saya juga udah setuju. Akhirnya berdua kita dibaptis. Nah, dipestakan sama gereja waktu itu. Nah, tetapi setelah saya dibaptis, sehari dibaptis, proses mulai terjadi. Tantangan besar terjadi. Masalah besar terjadi. Apa itu masalahnya? Ternyata pertama kali saya dengar orang tua saya ngomong, karena di sini mayoritas agama ini, dan saya juga tidak mau dipermalukan, dan saya tidak mau ada beban. Mulai hari ini kalian angkat kaki, jangan lagi ada di rumah ini, keluar di mana terserah. Nah, dari sinilah
saya waktu itu agak shock ya, kenapa orang tua bisa ngusir saya. Dan pada waktu akhirnya saya keluar, di keluar itu 1 sen pun orang tua tidak ngasih uang, 1 cangkir, 1 gelas pun tidak saya dikasih, dan apapun tidak kasih, kosong. Saya harus bawa baju saya aja. Dan saya waktu itu tidak punya tempat, atau tidak ada tempat yang saya tuju, tidak ada. Nah, saya ngomong ke pendeta di pastori waktu itu. Saya tak tahu waktu itu pastori cuma rumah aja, penuh, nggak ada tempat. Saya harus mencari seseorang yang pernah saya kenal untuk menumpang sementara. Nah, menumpang sementara di situ, akhirnya dia terima. Dia bilang begini, kebetulan yang numpang ini masih ada hubungan keluarga saya. Yang duluan dia ikut Kristen, dia orang Hindu juga, tapi dia duluan ikut Kristen, seorang perempuan, seorang ibu. Dia menikah dengan orang Hindu juga, dia duluan. Saya coba menumpang di situ, dan akhirnya saya diterima ya. Setelah saya diterima di situ, dia tidak punya anak. Dia berkata begini, tentu tenang aja, biarpun kamu diusir dari rumah, tidak diakui sebagai keluarga, kamilah sekarang orang tuamu, kamilah keluargamu. Wih, awal-awalnya saya puji Tuhan. Wah, luar biasa kan? Dia punya rumah besar. Ya ini. Sebulan kemudian saya udah mulai menderita lagi, Pak Ustaz. Saya menderita lagi. Saya harus ada di tempat itu. Dulunya saya bekerja di situ, sambil bekerja, lalu kemudian istri saya ikut membantu bekerja, mengerjakan rumah tangganya dan sebagainya. Sebegitu kita melakukan sesuatu, ujung-ujungnya mungkin dia ada omongan kiri kanan didengar, kamu ngapain minta anak udah besar, nanti dia paling ingin menguasai warisannya aja, setelah itu kamu nanti akan ditinggalkan. Dikira kita merebut warisan. Oh alah. Ini tetangga kiri kanan yang tidak notabene adalah orang seberang, yang tidak tahu apa-apa. Dia mengasut, anggap aja ibu saya, ibu angkat saya, dan akhirnya dia pun merelakan saya pergi. Dengan walaupun bahasanya tidak menyuruh saya pergi, makan kami tidak dikasih, cuma tidur aja, makan tidak dikasih, semua dapur tidak boleh dipakai, sepertinya kami disingkirkan. Dan akhirnya saya sadar bahwa kalau begini saya lebih baik harus bekerja, harus saya meninggalkan tempat ini. Nah, waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan bank itu. Saya dilema kan, dilema gimana dan seterusnya. Saya harus mengundurkan diri, saya pensiun awal dari perusahaan itu. Saya tidak lagi mau tinggal di Singaraja, saya udah gitu, karena keluarga sudah membenci, ini sudah membenci. Akhirnya saya benci kepada kota saya benci daerah itu. Saya harus angkat kaki dan saya mengundurkan diri untuk bekerja. Selama saya mundurkan diri itu, masih saya tinggal di situ seminggu. Saya minta waktu, Bu, saya minta waktu seminggu. Setelah seminggu ini saya akan pergi. Tetapi waktu itu saya sudah diajar sama pendeta itu, kamu mengandalkan Tuhan. Kamu jangan mengandalkan manusia, andalkanlah Tuhan. Kalau kamu andalkan Tuhan, Tuhan akan menjawab. Memang luar biasa. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Amin. Saya hanya berdoa sama istri saya, Tuhan, kemana saya pergi? Apa yang saya harus lakukan? Karena di sini juga saya tidak diterima. Dengan halus, dia harus mengeluarkan saya. Saya kurang lebih baru doa 2 hari, 3 hari itu Tuhan jawab. Ada orang, teman yang sudah 10 tahun tidak ketemu dengan saya, dia mencari saya di kemana-mana, akhirnya ketemu di tempat itu. Dia berkata begini, itu saya udah hampir sebulan nyari kamu, kok baru ini saya ketemu? Saya nyari dari mana, pokoknya dimanapun informasi saya kejar, untuk saya penting dengan kamu. Nah, ketemu, dia bilang, penting apa? Ini ada orang yang butuhkan pekerja, butuhkan tenaga di Denpasar. Kamu bisa nggak? Kamu jadi sopir, jadi kuli. Kalau kamu nggak punya latar belakang itu soalnya, tapi sekarang kamu kerjanya turun di bawah, mau nggak? Saya bisa nyopir, mau. Akhirnya dia yang mencarikan informasi, carikan pekerjaan sampai dapat rumah.
Rumahnya waktu itu ya kosan ya zamannya saya itu 25.000, kumuh-kumuh lah. Saya dari berangkat dari Singaraja ke sini ke Denpasar tidak bawa apa-apa. Jangankan kasur, jangankan tikar, nggak punya. Karena waktu itu kita diproses luar biasa, nol, nggak punya apa-apa. Ada seorang nenek-nenek tua yang memberikan saya peralatan masak aja, sama uang 25.000, itu yang saya pakai. Sampai Denpasar, ongkos rumah 25.000. Kalau saya bayar, saya nggak punya uang, saya tunda, bulan depan saya bayar, dikasih sama tuan rumah. Ya, akhirnya saya bisa hidup di situ, saya bekerja di situ dengan tikar yang ada saat itu. Proses panjang. Luar biasa ya. Kalau Jadi kalau Bapak ini dengan tanda petik komitmennya Bapak itu sudah bayar harganya luar biasa, dari yang kecil sehingga benar-benar besar gitu. ya, Wow. Hampir sama nih Pak dengan pertanyaan ya, user 466547 by TikTok. Kemenangan besar tapi komitmennya kecil, emang bisa? oh, Jadi langsung enggak lah. nggak mungkin lah. Nah, Contohnya tadi Pak Ketut sudah sampaikan, semuanya itu by proses, dan komitmen yang dia lakukan itu juga nggak gampang, ya, ya Pak ya, Ya. tidak gampang. Kita lanjut lagi Pak, ini menarik Ya. ini. Habis itu ada dikasih peralatan masak dan segala macam itu Pak. Nah. Terus gimana? Saya dikasih peralatan masak, tapi kompor nggak punya. Nah, masak nggak bisa, karena kan tanpa ada kompor. Iya betul. Saya akhirnya pinjam kompor. Kebetulan teman-teman di sana walaupun tidak sealiran dengan saya, satu kepercayaan dengan saya merendahkan hati sesuai dengan apa yang disampaikan ataupun dibekali oleh pendeta saya. Kamu harus belajar rendah hati, belajar sabar, berproses, tetap kamu terima apa adanya. Kamu mengandalkan Tuhan. Saya pegang, itu yang dibekali saya. Saya tidak dibekali harta, tidak dibekali apapun juga oleh pendeta yang mampu saat itu diizinkan oleh Tuhan untuk saya mencapai satu tujuan dengan proses dari Tuhan murni, bukan pengharapan. Karena pendeta saya juga waktu itu bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Ya. Andalkanlah Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, betul-betul mengandalkan Tuhan. Apapun yang saya hadapi, saya andalkan Tuhan. Semua proses itu kita lalui dengan baik, dan kita bisa menerima proses itu, dan kita bisa melalui kemenangan demi kemenangan. Saya mendapatkan proses kemenangan, terus kemenangannya. Singkatnya, saya dapat kompor, lalu kemudian saya bisa masak, tapi saya juga belum bisa beli kompor. Gaji saya waktu itu cuma 100.000. Zaman itu. Zaman itu 100.000, 94. Ya, 100.000 saya 94. Nah, kemudian saya bekerja di salah satu tempat sebagai driver, dan akhirnya bangkrut. Saya kehilangan pekerjaan lagi di Denpasar. Tapi Tuhan baik, digantikan sebelum saya diberhentikan total, sudah pekerjaan nunggu saya. Karena Tuhan saya mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya mau diberhentikan minggu depan. Tuhan mau kasihkan saya pekerjaan apa? Seperti saya berkomunikasi antara anak dan orang tua. Begitulah kedekatan saya dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, makanya di firman Tuhan kan katakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yes. Saya mengandalkan Tuhan, selalu Tuhan tuh jawab. Bekerja dulu driver, saya kembali ke driver lagi. Antar jemput karyawan di Galeria, di Mall Galeria Nusa Dua. Ya. Waktu itu saya bekerja. Saya nunggu gaji 1 bulan 100.000. Satu kali saya kehabisan bahan makanan. Logistik sudah habis, Pak. Nggak punya apa lagi. Itu nasi cukup untuk siang nanti. Tapi saya pagi memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, lalu kemudian saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau nggak makan hari ini, dan anak saya tidak mau makan hari ini. Tuhan berikan saya berkat, Tuhan berikan saya. Memang Tuhan tidak kasih uang, nggak ada ceritanya Alkitab manapun tidak ada Tuhan kasih berkat uang kan itu. Tapi Tuhan punya cara. Saya begitu keluar mau antar seorang mau jemputin
karyawan, saya mau bawa ke Nusa Dua, sudah nyangong, ada 2 orang datang di situ. Pak, boleh nggak saya antar ke Nusa Dua? Oh boleh, karena memang tujuan saya ke sana. Berapa ongkosnya? Dikasih 7.000. 7.000, berasnya waktu itu cuma 150 per sak. 150 rupiah per kilo. Kalau per sak itu kan kalikan aja, 150 kali 30, masih banyak sisa saya. Dan saat itulah maka firman Tuhan jelas berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, dan saya selalu mendapatkan berkat. Tidak pernah saya tidak makan, tidak pernah dompet saya itu kosong, selalu ada. Kenapa? Walaupun tidak banyak seperti orang punya kan, tapi saya cukup apa yang saya butuhkan. Nah, tapi apa? Lalui proses dulu. Jangan kita begitu tidak ada apa-apa, kita berdiam diri, kita berproses. Kita datang kepada Tuhan, kita berani bayar harga. Kita harus mengandalkan Tuhan, ini tidak mudah. Kan gitu, iman ini nggak mudah. Kalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan. Karena bagian daripada proses ini kan siap menderita juga. Kan itu, kalau tidak siap menderita kan proses nggak bisa kita lalui. Nah, akhirnya saya bisa terus berjalan sampai saya dibawa oleh Tuhan ke satu pekerjaan yang jauh lebih bagus. Perusahaan itu tidak mampu lagi melakukan pekerjaan rutinitasnya, operasionalnya tidak mencukupi. Akhirnya saya dibawa lagi dalam satu perusahaan yang lebih besar. Nah, disitulah saya mulai, karena ketaatan saya dalam proses demi proses yang saya hadapi, dan saya bertekun di dalam proses itu, dan saya bersyukur dalam proses itu, Tuhan angkat. Nah, Tuhan angkat saya jadi seorang distributor. Nah, disitulah saya mulai, ekonomi saya tuh mulai meningkat, mulai ada kemajuan dan terus ada kemajuan. Sehingga tahun 98, seingat saya, di dalam masa-masa sulit, 98 itu kan masa sulit. Lumayan tuh dirasain betul tuh. Nah, itu krisis saya sudah di dalam krismon itu, justru omset saya naik. Saya satu hari mendapatkan keuntungan 300.000 waktu itu, 98. Nah, tetapi, ini lagi tetapinya. Saya menghimbau, ataupun marilah ini menjadi pelajaran apa yang saya hadapi saat itu kepada pemirsa semua. Kadang-kadang kalau kita sudah ada di zona nyaman, kita lupa dengan Tuhan. Lupa dengan Tuhan dalam arti kita bukan meninggalkan Tuhan. Mulai jam ibadah kita kurangi, mulai kedatangan Tuhan kita datang ke gereja ya sekedar-sekedarnya saja, atau kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan hanya sekedar rutinitas belaka. Tidak lagi kita berfokus kepada Tuhan. Disitulah saya mengalami satu kehancuran. Nah, saya mulai berproses lagi, karena proses di awal sampai saya kepada puncaknya itu udah banyak saya lalui, sampai saya dipermalukan, sampai saya dulu kompornya dibanting sama orang, diminta, pokoknya saya dipermalukan benar-benar. Saya betul-betul dipermalukan sama orang-orang. Tapi justru saya diangkat oleh Tuhan di dalam satu posisi yang bagus. Disitulah kadang-kadang kita terlena. Kita ada berbahaya, kita ada dalam zona nyaman, lupa jam-jam ibadah, doa-doa kita lupa. Akhirnya diproses sama Tuhan lagi. Saya mengalami kejatuhan ekonomi. Saya mulai bangkrut. Pertama saya mengalami kebangkrutan ekonomi. Saya juga terus mengeraskan hati. Mulai kita mengandalkan pikiran, kekuatan kita, saya bisa, saya mampu, dan akhirnya saya menghadapi sakit penyakit. Karena benar Tuhan, kalau orang cinta akan uang akan menghadapi berbagai duka. Orang cinta uang akan menghadapi berbagai duka. Duka di dalam sana itu kan ada banyak hal dikatakan duka itu. Kebangkrutan duka, sakit penyakit juga duka. Akhirnya saya bangkrut dan sakit penyakit. 3,5 tahun saya menderita. Saya mengalami penderitaan, tidak bisa berdiri, duduk juga susah, semuanya susah karena ada penyempitan saraf kejepit,
Ya, saraf kejepit. Dan 2 orang teman saya meninggal sakit yang sama, walaupun dia baru 1,5 tahun dia sudah meninggal. Ada juga sakit yang baru 2 tahun dia meninggal. Saya 3,5 tahun tidak meninggal. Nah, pada saat saya sakit, nah disitulah saya mulai lagi menerima dengan penuh sukacita proses itu lagi. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya karena saya dulu sudah lupa dengan Tuhan, dan biarlah proses ini saya jadikan satu pembelajaran. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Proses itu enggak sebentar, 3,5 tahun. Tetapi saat itu saya juga saya mengandalkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Saya beriman bahwa saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya dari situ dalam sakit penyakit ini saya mulai mengenal namanya pelayanan, Pak. Ya, itu kejadiannya tahun 97, 98, 99 saya mulai melayani. Saya melayani gereja anak, saya mulai melayani antar jemput gereja, mulai sapu-sapu gereja, dan mengatur kursi segala macam. Dan saya boleh di situ dengan sukacita. Sekalipun saya diproses dengan sakit penyakit dan kebangkrutan, Tuhan tetap tolong saya. Tidak pernah kurang uang saya untuk saya pakai berobat. Selalu mengalir uang itu dari teman-teman. Satu sisi Tuhan proses untuk menegur, mendidik saya, untuk memurnikan iman saya. Di lain sisi Tuhan persiapkan. Makanya Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kemampuan kita. Yes. Tuhan beri kemampuan. Dan Tuhan akan mendengar tangisan anak-anak Tuhan yang meminta pengharapan mengandalkan Tuhan. Akhirnya benar kejadiannya. Saya selama 3,5 tahun, akhirnya saya Desember 2000 saya mengalami kesembuhan. Setelah saya datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, saya diberikan hikmat sama Tuhan. Tuhan juga berbicara dengan saya. Dia berkata, aku jadikan engkau tidak lagi bekerja untuk dunia, tapi bekerja untuk aku. Wow. Nah, itu sebelum sembuh saya. Sebelum sembuh saya bilang begini, ya Tuhan, karena saya akan berdoa, Tuhan apa maunya, terjadilah menurut kehendak-Mu. Saya mengikut apa yang Tuhan mau. Akhirnya malam hari ketika saya tidak bisa tidur, saya sangat kesakitan, dan akhirnya roh saya diangkat sama Tuhan, diajak saya ke Taman Firdaus, dan disitulah saya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Walaupun saya tidak bisa melihat karena beliau terlalu, saya bagaimana seperti sinar cahaya yang nggak bisa saya bisa membuka mata. Tetapi suara saya dengar, pulanglah, kamu akan sembuh. Ketika saya sadar waktu itu, sebulan nggak sembuh, tetapi Tuhan berkata, percayalah kepada firman-Ku. Tuhan berkata begini, saya waktu itu tidak tahu ayat karena malas baca Alkitab waktu itu, karena sudah ada di zona nyaman, bekerja, cari uang, bekerja, apa. Tuhan berkata di Mazmur, dia berkata, serahkanlah hidupmu dan percayakan kepadaku, maka tanganku akan berbuat. Yes. Di mana ayat ini? Akhirnya saya baca Alkitab. Dari Kejadian sampai ketemunya baru di Mazmur. Nah, terus saya belum sembuh. Dalam 1 bulan saya rajin baca Alkitab. Untuk gimana, kerja nggak bisa, saya duduk juga nggak bisa, paksalah seadanya baca Alkitab. Akhirnya Tuhan berkata begini, apapun yang kamu minta dalam namaku, sekalipun kau belum menerima, tetapi kalau engkau sudah merasa menerima, sesungguhnya kau akan menerima. Saya mana ayat ini? Cari lagi ayat dari Mazmur, ketemulah di Lukas. Saya imani itu, dan saya selalu perkatakan, Tuhan pasti sembuhkan saya. Dan akhirnya Tuhan berkata, engkau akan sembuh. Berubah lagi doa saya, Tuhan terima kasih engkau sudah sembuhkan saya. Saya berdoa selama 1 minggu, mengimani itu sembuh. Terjadilah kesembuhan. Haleluya. Tepat tanggal 25 Desember tahun 2000 saya mengalami kesembuhan. Nah, persoalan setelah saya sembuh, saya tadinya kan bernasar bahwa saya ingin melayani Tuhan. Ternyata begitu sembuh, inilah kedagingan namanya. Nah, bayar harga ini kan harus berani melepaskan
Ya, berani melepaskan sesuatu hal yang berharga bagi kita itu. Apa yang berharga itu bagi kita itu? Nah, sehingga waktu itu saya, waduh udah sembuh, enak nih, nyari kerja lagi nih. Wih, kerja lagi saya nih, kerja lagi, lupa akan pelayanan, lupa akan janji saya pada Tuhan. Akhirnya apa? Saya dapat uang, tapi uang habis nggak bisa dibelanjakan, nggak bisa bertahan di tangan saya. Dapat banyak, tapi habisnya banyak. Satu kali saya berjalan di tengah malam, saya melihat begitu banyak bintang-bintang. Dan Tuhan katakan pada saya, itu lihat ke bintang-bintang. Saya nggak ngerti apa maksudnya bintang itu. Terus satu kali lagi saya berjalan malam, karena pikiran saya kalut. Dapat uang kok habis. Kalau tidak sakit beginilah, pokoknya uang itu sia-sia begitu aja, menguap. Dan saya waktu itu berpikir, malam-malam saya duduk-duduk, kemudian saya melihat ada sinar cahaya yang begitu besar. Lihatlah itu. Dan itu, ambillah itu. Nah, saya tidak ngerti ambil. Malamnya saya bermimpi, kamu ingat artinya Tuhan begini bicara. Kamu kan bernasar sama saya. Dan saya yang pilih untuk kamu melayani. Dan akhirnya kamu pergi meninggalkan apa yang kamu ikrarkan. Seperti Yunus. Nah, Yunus diutus ke Niniwe. Tetapi dia pergi ke Tarsis, menghindar. Kamu jangan menghindar. Kamu akan menghadapi berbagai tantangan. Akhirnya, aduh, Tuhan gimana? Nah, di sini bayar harga saya yang terakhir. Ingin melepaskan hak saya. Saya mulai bekerja dengan penghasilan yang sangat besar waktu itu. Tahun 99, saya sudah tahun 2000, saya sudah punya penghasilan 5 juta sebulan. 5 juta. Di perusahaan saya menjadi seorang distributor, dan saya juga bisa menjadi orang yang diandalkan di situ. Saya digaji waktu itu 5 juta plus belum bonusnya. Nah, kalau sama fee semua sekitar 5-6 jutaan. Nah, persoalannya bagaimana saya bisa meninggalkan pekerjaan yang penghasilannya begitu tinggi. Dan di zamannya itu, setingkat saya menjadi seorang kuli setingkat saya, nggak ada yang penghasilan segitu. Paling banyak 2,5 juta, paling banyak. Saya 5 juta sampai 6 juta. Gimana Tuhan? Di situ saya mulai dilema. Sesuai dengan di Alkitab, kita tidak akan bisa mencapai suatu keberhasilan. Keberhasilan apa yang saya maksud? Apakah ekonomi? Tujuan Tuhan kan bukan itu tujuannya. Kita ini dipilih untuk menghasilkan buah. Kita dipilih untuk pergi. Itu. Aku memilih dan menetapkanmu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya kita juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kan itu tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Keinginan saya jadi orang kaya, saya tidak mau miskin. Tapi keinginan Tuhan kan berbeda. Tujuannya Tuhan, visi Tuhan supaya saya pun menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Akhirnya disitulah saya dilema. Nah, saya harus bayar harga yang kedua kalinya. Gimana ini Tuhan? Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, sesungguhnya berat hati saya kalau saya meninggalkan pekerjaan ini. Karena ini sudah cukup untuk menghidupi ketiga anak saya yang sedang membutuhkan. Kalau saya nanti meninggalkan pekerjaan ini, nah ini mulai pikiran kita. Saya gimana anak-anak saya Tuhan? Ya, Tuhan berkata begini, itu tanggung jawabku. Lakukanlah bagianmu, aku akan melakukan bagianku. Ini luar biasa. Tapi saya menentang juga, nggak mau. Akhirnya saya begini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau sungguh-sungguh memilih aku untuk melayani Tuhan, berikan aku tanda. Pertama, tandanya, berikan aku keberanian untuk keluar dari perusahaan itu. Tetapi saya tidak mau memberhentikan diri. Artinya tidak mengajukan permohonan berhenti. Kalau permohonan berhenti, saya kehilangan hak saya dong. Pesangonnya dan insentif yang lainnya besar juga. Tuhan, saya supaya diberhentikan dengan cara baik-baik. Tidak harus saya menghadapi persoalan. Supaya saya tidak dipecat. Benar Pak Ustaz. Tuhan itu baik. Saya dipanggil oleh owner, karena di owner ini punya perusahaan banyak. Akhirnya saya dipanggil oleh owner yang sama, saya ditawari satu pekerjaan. Waktu itu
Pak Gustaf mungkin tahu namanya Bank Dagang Bali. Biri-biri. Sedang ngetopnya di Bali. Iya, Saya mau biri-biri. ditarik karena saya punya background seorang karyawan bank. Nah, saya mau ditarik di situ. Tetapi saya dapat gaji aja. Gajinya waktu itu bank itu tahun 2001 itu gajinya cuma 2.500.000 saya dikasih. Oh, ini 5 juta, ini 2,5. Nah, kan jauh. Gimana saya beraninya? Saya bilang, saya nggak mau Pak. Kalau Bapak kasih saya uang 2.500.000, anak saya mau makan apa? Sedangkan saya udah dapat 6 juta Pak. Waduh, ini kan proses namanya. Nanti kan lama-lama saya naikkan. Saya lihat dulu pekerjaan yang kamu dan seterusnya. Saya tidak serta-merta menyamakan gajinya kamu. Walaupun di perusahaan saya di situ kamu dapat gaji sekian. Tidak mau saya. Akhirnya saya dibawa lagi perusahaannya yang lain. Di perusahaan lain tuh ada namanya Nibali, air mineral. Saya ditaruh di situ sebagai distributor. Sama di situ. Tapi distributor tanpa gaji. Hanya uang operasional, mobil, gudang, rumah dikasih saya, dan modalnya air. Saya dikasih waktu itu air percobaan 500 galon, rumah besar, mobil dikasih. Itu modalnya saya. Kamu jalankan ini, air kamu saya kasih gratis pertama 3 bulan. Kalau kamu nggak berhasil tambah 3 bulan sampai 1 tahun air gratis. Menggiurkan buat saya. Saya seorang sales marketing, tapi apa? Saya lagi berbicara memulai ini sesuatu yang baru ini susah. Betul. Prosesnya lagi tambah panjang untuk mencapai suatu tujuan. Nggak mau saya. Ketika saya nggak mau, saya kan harus dikembalikan lagi. Kalau begitu kamu kembali lagi di sana. Tapi kamu di situ hak kamu sebagai lisensi distributornya saya cabut. Kamu tetap lisensi distributor saya cabut, kamu dapat gaji di situ. Saya gaji kamu standarnya saya gaji 3,5 juta. Saya nggak mau, akhirnya apa? Gimana kalau gini aja? Saya mundurkan diri. Bapak memundurkan saya, memberhentikan saya dengan alasan yang nggak masuk akal. Mencari-cari. Kalau Bapak nggak mau memberhentikan saya mundurkan diri. Tapi hak-hak saya tolong dikasih. Singkatnya Pak Gustaf, hak saya dulu dikasih. Semua. 5 kali gaji ditambah dengan uang-uang lain dikasih. Lalu kemudian saya kan punya sertifikat distributor. Kalau ini dijual berharga karena orang mau jadi distributor. Nah, saya mencoba mengomong kepada direktur sana. Direktur saya tidak bisa memberikan keputusan. Silakan owner, bel owner. Saya tidak punya akses ke owner. Silakan Anda hubungi saya. Singkatnya saya puji Tuhannya lagi, Tuhan itu baik. Akhirnya apa? Disitulah Tuhan bekerja. Saya berdoa, Tuhan, besok saya menghadap bos. Saya maunya saya begini Tuhan. Saya berikan lagi tanda yang kedua. Kalau saya diizinkan mendapatkan hak saya ini, saya menyerah dan saya akan melayani Tuhan. Benar Tuhan baik. Diberikan tanda yang kedua. Saya besok menghadap. Pertama, saya akan meminta uang pesangon saya lebih besar dari itu karena aturan Menteri Keuangan waktu itu kalau sudah lebih daripada 15 tahun bekerja dia mendapatkan 7 kali gaji. Nah, lalu kedua, lisensi saya ini dibayar, saya akan jual. Perusahaan jual silakan. Beli apa? Perusahaan beli silakan atau yang lain. Saya mau jual 30 juta. Puji Tuhannya ditawar 20 juta, saya tidak mau dibayar 30 juta. Beres semua. Kenapa? Itulah Tuhan baik dan mengandalkan Tuhannya. Tetapi proses itu harus dilalui. Nggak bisa kita tanpa proses. Proses itu harus berjalan. Dan akhirnya apa? Clear. Semua hak saya dapat. Saya mundurkan diri dan saya tunduk kepada perintah Tuhan. Saya melayani Tuhan di situ. Menarik ya Pak ya. Luar Karena biasa. mencapai saya waktu itu tidak berkeinginan sekali untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi Tuhan yang berdaulat kepada hidup kita. Karena di dalam Galatia kan berkata, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau sudah Kristus yang hidup di dalam kita, kita menyerah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya kadang-kadang kan ego kita yang hidup. Kalau ego kita yang hidup, nggak bisa berbuat apa-apa.
Tapi kalau Kristus yang hidup dalam diri kita, apapun yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Berani bayar harga untuk mencapai satu kesuksesan. Kesuksesan saya di sekarang di mana? Bukan lagi sebagai pengusaha, sebagai orang-orang yang mungkin punya pekerjaan bagus dan sebagainya. Saya berhasil di dalam proses ini menjadi seorang hamba Tuhan, bisa memberitakan Injil, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa berdoa orang bisa sembuh, bisa orang yang mengalami keterikatan kita bisa lepaskan, dan Injil diberitakan sehingga banyak orang yang bisa mendengar tentang Injil. Itu pengalaman hidup saya, Pak Ustaz. Wow, jadi sahabat berani sangat luar biasa banget ya bicara pada malam hari ini. Memang bayar harga itu tidak segampang yang kita pikirkan ya. Bayar harga untuk memperoleh satu kemenangan yang sangat luar biasa, ending terakhirnya itu tidak gampang. Ada proses. Terus proses itu sudah nyaman, harus ninggalkan bagaimana cara Tuhan proses lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Akhirnya satu titik di mana itu proses dijalankan, kemenangan itu diperoleh waktu pada saat komitmen itu diambil. Sangat luar biasa. Jadi sahabat berani dimanapun kalian berada, jangan pernah berhenti untuk tetap semangat untuk memperoleh satu kemenangan. Bayar harga melalui dari proses kehidupan yang kalian jalani, seperti tadi Pak Ketut sampaikan. Terus juga ada proses di mana itu pembentukan kepercayaan sebenarnya Pak ya. Daripada komitmen yang Bapak lakukan itu, Tuhan sudah mempercayakan satu, akan mempercayakan lebih, tapi tergantung kita mengambil keputusannya. Wah, luar biasa. Jadi buat kalian sahabat berani dimanapun kalian berada, sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa bayar harga. Oke Pak, kita akan masuk di penghujung. Kira-kira dari pembicaraan kita, konklusi apa, semangat apa yang harus diberikan sehingga teman-teman yang istilahnya lagi down ini, dia pikir bahwa saya dulu tuh begini, saya dulu tuh begitu, saya dulu kaya, tiba-tiba saya diproses ini sekarang, tapi saya males. Mungkin Bapak bisa satu motivasi buat teman-teman sahabat berani dimanapun mereka berada. Silakan. Begini, karena saya punya moto begini, proses itu harus kita jalani. Mau hari ini proses atau mau besok, itu kita akan lalui. Lebih baik hari ini diproses daripada kita menunda proses. Menunda proses berarti menunda keberhasilan. Mantap. Makanya proses itu ketika kita proses, hadapi dengan sukacita. Dan andalkan Tuhan untuk memberi kemampuan di dalam proses itu. Coba lihat kalau kita di Kejadian 37, 36 tentang Yusuf. Bagaimana dia menghadapi proses? Mungkin lebih berat dari kita. Betul. Dibuang, dijual, dipenjarakan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi penguasa di Mesir. Menjadi orang yang nomor 2 di Mesir, Perdana Menteri. Kenapa? Apakah dia serta-merta dia mendapatkan satu jabatan yang tinggi itu? Prosesnya kita lalui. Karena kalau dia menunda proses, tidak mau diproses, nggak akan pernah terjadi. Mari Bapak Ibu semua yang pemirsa, yang di rumah dimanapun yang mendengar perbincangan kita malam hari ini, hadapi proses dengan sukacita, andalkan Tuhan untuk memberikan kemampuan menghadapi proses, karena tanpa proses itu kita tidak akan pernah mencapai satu keberhasilan. Satu kemenangan. Satu kemenangan. Kemenangan berhasil juga ya. Pasti berhasil. Satu kemenangan. Nah, tanpa proses tidak akan mendapatkan satu kemenangan. Tidak ada yang tidak berperang, tidak berproses mendapatkan kemenangan. Wow. Jadi buat sahabat berani dimanapun kalian berada, proses itu sama juga kita lagi berperang ya, perang dalam proses kehidupan. Jadi pada kesempatan malam hari ini, terima kasih Bapak Ketut sudah hadir di acara podcast berani ini. Jangan kapok-kapok, nanti kalau kami undang hadir ya. Siap, kita siap. Hidup kita kan menjadi berkat. Amin, amin, amin. Oke,
sahabat berani dimanapun kalian berada, terima kasih sudah terus stay tune ya di podcast Berani Berbincang Rasa Rohani. Dan jangan lupa setiap hari Selasa pada pukul 19.30 WITA waktu Bali, kita akan langsung live di The Throne, di kanal YouTube The Throne. Itu memang semua acara podcast kami ada di dalam situ. Dan juga follow Instagram dan juga Facebook The Throne juga. Jadi di situ banyak sekali yang akan memberkati buat kalian semua. Oke, dan satu hal lagi, jangan lupa juga untuk tetap berkomentar sebanyak mungkin, like sebanyak mungkin, dan share, membagikan sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe ya. Jadi acara-acara selanjutnya pasti langsung dentingnya akan terbunyi di kamu. Dan selanjutnya buat kalian semua, teman-teman sahabat berani dimanapun kamu berada, jalani proses kehidupan dan yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kamu. Amin. Pada malam hari ini kami dari studio The Throne Church mengucapkan selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Katakan dah. Sampai jumpa, Sampai jumpa di waktu mendatang. Oke. Ada banyak kesaksian lagi yang lebih dahsyat. Siap. Tuhan berkati.